Belum makanya kemas. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita berjumpa kembali setelah kita mengikuti ujian tengah semester. Kita hari ini memasuki perkuliahan pertemuan ke-9 untuk mata kuliah ekonomi mikro. Nanti untuk nilai ini Ibu masih proses memeriksa lah, karena Ibu ini ada 4 kelas yang diperiksa, jadi sabar saja, nanti akan Ibu kasih tahu nilainya akan Ibu beritahu setelah selesai Ibu periksa semua nilai UTS-nya. Tapi secara sepintas kemarin Ibu sudah lihat pada umumnya sudah bagus lah, yang dikerjakan sudah bagus, tinggal Ibu memberi nilainya saja. Nanti kalau sudah selesai akan Ibu bagikan nilai untuk UTS-nya. Untuk mata kuliah kita pada hari ini, kita masih membahas perilaku konsumen,
melanjutkan dari PowerPoint yang Ibu bagikan kemarin. Mungkin ada yang memprint kah PowerPoint-nya? Waktu kita untuk Zoom ini karena sekarang ini lagi tidak bisa panjang lah, hanya 40 menit. Nanti seandainya putus setelah 40 menit, join lagi lah. Join lagi dengan link yang sama. Nanti kalau sudah 40 menit putus, gabung lagi lah kalau belum selesai. Nah, baik, Ibu akan membagikan materinya. Hari ini masih melanjutkan materi kita yang kemarin untuk perilaku konsumen. Nah, untuk hari ini yang kita bahas adalah, Ibu akan pindah ke ini ya. Jadi sambungan dari mata kuliah kita sebelum UTS. Untuk perilaku konsumen, ini masih perilaku konsumen, ada istilah budget line lah. Jadi budget line namanya ini, atau kalau kita Indonesiakan dia adalah garis anggaran. Garis anggaran lah. Jadi namanya itu budget line. Nah, jadi ini sebelum kita membahas ke sini, Ibu akan sedikit memberikan gambaran dulu lah. Sebentar lah, Ibu akan memberikan gambaran apa yang disebut dengan budget line. Lah, jadi ini sebentar Ibu copy. Pindah ke sini saja lah. Jadi materi kita pada hari ini adalah budget line atau garis anggaran. Nah, apa itu yang disebut dengan garis anggaran lah? Garis anggaran. Nah, ini jadi ada di PowerPoint-nya, ada PowerPoint yang Ibu bagikan itu ada sudah ada termasuk materi pada hari ini. Nah, inilah jadi budget line atau garis anggaran ini melanjutkan dari mata kuliah kita tentang perilaku konsumen. Kemarin perilaku konsumen yang kita pelajari adalah mempelajari yang namanya kurva indiferen lah. Mungkin masih ingat apa yang disebut dengan kurva indiferen. Ibu akan naik sedikit karena nanti akan ada terkait lah dengan garis anggaran. Nah, ini kurva indiferen lah. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar namanya kurva indiferen. Ini apa? Ini adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua barang yaitu X dan Y yang memberikan tingkat kepuasan yang sama lah. Jadi di titik A dan juga di titik B ini adalah dua titik yang menggambarkan tingkat kepuasan yang sama konsumen apabila dia mengkonsumsi dua barang. Jadi ada apa namanya? Ada dua kombinasi atau lebih, itu nanti kalau kita hubungkan garisnya itu disebut dengan kurva indiferen. Nah, pada hari ini yang kita bahas adalah namanya budget line atau garis anggaran. Apa yang disebut dengan garis anggaran? Garis anggaran itu, nah ini ya, garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan lah. Jadi garis yang menunjukkan jumlah barang yang dibeli dengan apa namanya sejumlah pendapatan. Ibu beri contoh untuk mempermudah lah. Jadi contohnya seperti inilah. Ini contoh lah. Misalnya sebentar Ibu mau lihat namanya dulu. Ya, ini misalnya siapalah? Bentar. Laki-laki tadi. Nah, misalnya Rizal, Ahmad Rizal Fairuzam. Nah, Rizal contohnya lah. Ini Rizal misalnya. Rizal punya uang misalnya lah
Rp100.000. Ini contoh lah. Contohnya seperti ini. Nah, lalu Rizal ini ingin membeli 2 barang. Satu, misalnya di sini apalah barangnya, misalnya baju. Baju harga baju satu, bentar jangan pakai tanda. Ini ada 2 barang yang Rizal ingin membeli. Baju harganya adalah misalnya lah 20.000 karena harga baju. Baju harganya misalnya kita tulis yang mudah saja lah Ibu nih supaya mudah saja. Baju kaos misalnya harganya 20.000 dan yang ingin Rizal beli lagi misalnya di sini adalah apa yang barangnya misalnya tas. Tas harganya misalnya berapa? 5.000. Ini kita mudah itu contoh saja lah. Nah, jadi ini contoh. Jadi bagaimana kita menggambar garis anggaran. Nah, jadi kalau Rizal punya uang 100.000, ada 2 barang yang ingin dibeli oleh Rizal. Bagaimana kombinasi jumlah barang ini yang memungkinkan untuk dibeli dengan uang dimiliki oleh Rizal tersebut. Jadi kita buat kombinasinya lah. Bentar Ibu kecilkan ini. Kita akan membuat kombinasi jumlah barang yang bisa dibeli oleh Rizal dengan uang sebanyak 100.000 tersebut. Jadi kita buat dalam bentuk tabel misalnya lah. Nah, di sini tas. Ini baju lah. Baju harganya tadi 20.000. Di sini tas harganya 5.000. Nah, di sini kita hapus saja. Nah, lalu kita akan melihat kombinasinya lah. Misalnya sekarang Rizal membeli 1 baju, berapa dia bisa membeli tas? Jadi 20.000, ini 1 baju, uangnya masih ada 80.000 lah. Jadi 80.000 itu berapa tas yang bisa dibeli oleh Rizal? Itu ada 16. Tasnya ada 16. Jadi di sini total uangnya habislah dihabisi Rizal duitnya tuh, maka uangnya adalah 100. Kayak apa menghitungnya? Menghitungnya itu 1 dikali 20.000 di sini di bawah lah. Di sini 16 di 5.000. Nah, jadi ini kan sama dengan 20.000, ini berapa? 5.000. Bujur lah. Ini di sini sama dengan dia 80. Ini sama dengan 20. Jadi totalnya 100.000. Seperti itulah. Ini kombinasi pertama. Kita pindah ini ke sebelah supaya Ibu pindah ke bawah. Ini Ibu contoh lagi lah supaya muat. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Ini adalah kombinasi pertama dari kemungkinan Rizal bisa membeli baju 1 atau membeli tasnya dapat 16 tas lah dengan uangnya tadi ada 100.000. Nah, sekarang kalau misalnya Rizal ingin membeli tasnya 2. Bagaimana kalau Rizal membeli tas 2? Maka 40.000 itu habis untuk Rizal membeli baju, sisa uangnya 60.000. Jadi 60.000 itu bisa 12 tas lah. Nanti silahkan dihitung dengan cara di atas. Maka ini sama total uangnya. Seperti itulah. Adakah kombinasi lain? Bisa. Misalnya Rizal ingin membeli 3 tas. Namun 3 tas itu berarti 60.000, masih ada sisa 40.000 itu bisa berarti Rizal bisa membeli
8 tas. Jadi ini Rijal menghabiskan semua uangnya untuk membeli barang lah. Jadi ada namanya ini garis anggaran tuh seperti inilah. Sekarang kita. Nah, sekarang bagaimana kalau 4 misalnya? Kalau misalnya 4, tasnya habis 80.000 duitnya Rijal lah. 4 kali 20.000, 80.000, masih ada duitnya 20.000, berarti Rijal bisa membeli di sini 4 tas lah, sama habis juga jadinya 100, menghabisi duit. Bagaimana kalau 5? Kalau Rijal membeli 5 baju, maka dia tidak bisa membeli apa namanya? Tidak bisa membeli tas karena semua uangnya dipakai untuk membeli baju tadilah. Nah, ini bentar, ini kita ganti lagi di sini, kita insert 0. Di sini bisa lah. Jadi kalau misalnya Rijal tidak ingin membeli baju, tadilah 0. Berarti di sini dia bisa membeli tas sebanyak 20 tas-tasan lah, 5.000-an tuh tas kecil aja mungkin untuk apa? Untuk menaruh barang sehari-hari. Jadi tetap 100.000 lah. Ini adalah kombinasi dari 2 barang yang bisa dibeli oleh Rijal dengan menghabiskan semua uang yang dimiliki. Lah, ini cara menghitungnya seperti inilah. Jadi seperti ini caranya. Nah, nanti kombinasi ini kita plot dia ke dalam yang namanya garis anggaran itulah. Garis anggarannya Ibu beri contoh sebentar. Ini adalah tabelnya dengan uang yang tadi sebanyak, bentar. Dengan uang Rijal yang sebanyak 100.000. Nah, setelah itu kita akan mencoba membuat yang namanya garis anggaran lah. Jadi ini ada satu di sini dan satu lagi kita buat. Kalau yang sambil mencatat boleh sambil digambar lah. Jadi ini namanya kita membuat garisnya. Jadi ada 2 sumbu X dengan Y. Nah, yang di sini adalah yang di atas ini misalnya kita tulis dia sebagai baju lah. Di sini baju. Yang di sini di bawahnya lagi. Di sini adalah tas. Jadi ini baju dengan tas, lalu kita akan membuat kombinasi dari apa namanya? Tas dan baju yang bisa dibuat. Jadi angka ini 0, 20 lah. Jadi Ibu ambil ujungnya saja pada saat baju 0, maka bisa membeli tas sebanyak 20. Dan pada saat tas 0 bisa membeli baju sebanyak 5. Ini kita buatlah. Jadi ini garis anggaran itu kurang lebihnya seperti ini bentuknya. Lalu ini garis anggarannya lah. Garis anggarannya, lalu ini kita buat angkanya lagi. Di sini bajunya 5. Di sini $20 lah. Jadi pada saat sebentar kita buat lagi titik 0 di sini. Tapi yang lain-lainnya boleh nanti kalau sambil menggambar boleh diplot lah. Kalau ini Ibu buat ujungnya saja, ujungnya itu pada saat membeli tasnya 0, di sinilah nih, tasnya 0, maka bajunya bisa membeli 5. Jadi ini 0,5, ini baju titik ujung lah.
Kalau yang di sini, pada saat Rijal membeli semua uangnya untuk tas, maka bajunya membeli 0 lah. Di sini 0,20, di sini 5,0. Nah, ini untuk garis anggaran lah. Jadi ini yang namanya disebut dengan garis anggaran lah. Ini yang namanya kita sebut dia dengan garis anggaran. Garis anggaran atau budget line tadi lah. Nah, jadi seperti ini adalah ilustrasi dari yang kita sebut tadi dengan namanya garis anggaran atau budget line. Apa tadi namanya lah penjelasannya untuk garis anggaran? Garis anggaran itu adalah garis lah yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu lah, anggaran tertentu, tingkat harga tertentu lah. Itu yang kita sebut dengan garis anggaran. Jadi ini adalah pendapatannya Rijal 100.000, lalu tingkat harganya adalah bajunya 20.000, tasnya harganya 5.000 lah. Jadi kita buatlah dia tadi seperti ini. Jadi harga tertentu dan tingkat harga tertentu dan anggarannya tertentu lah. Jadi anggaran untuk uang yang sebanyak 100.000. Sampai di sini ada yang mau bertanya kah dulu terkait dengan garis anggaran? Kalau yang ada yang mau bertanya, boleh dihidupkan dulu speakernya. Jadi ini ilustrasi supaya mudah lah. Tapi nanti kalau misalnya ketemu dengan ekonomi mikro, nanti ketemunya rumus lah. Nah inilah ketemunya rumus. Ini rumusnya. Apa garang artinya rumus di bawah inilah. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita lihat dulu lah, untuk membangun konsep mengenai preferensi, pertama-tama dibutuhkan untuk mengembangkan konsep apa pilihan yang dibuat oleh konsumen. Daerah yang visible ditentukan oleh pendapatan konsumen dan harga barang-barang yang dikonsumsi. Oleh sebab itu, untuk mengkaji secara teoritis tentang jasa kemampuan konsumen dan jasa untuk mengkonsumsi barang dan jasa, faktor utama yang harus diketahui adalah ini. Nah, jadi M itu pendapatan lah. Ini tadi contoh kita, PX inilah, ini rumusnya lah. Kalau kita tadi pakai contoh ini, contoh kita tadi pakai namanya harga baju. Misalnya inilah tadilah. Kalau harga produk Y, ini sama dengan harga tas. Itu. Ini pendapatan konsumen tadi, yang uang kita tadi lah, ada berapa uangnya? Ada berapa uang yang dimiliki lah. Nah, jadi kenapa M? M ini artinya money lah, money. Kalau P itu price. Kalau M itu money lah. Jadi kenapa lambangnya di rumus itu, kenapa di rumus dia pakai PX. X, PY, kali Y, atau M lah. Nah, ini kita Ibu pindah lagi lah. Rumus ini Ibu pindah ke contoh soal kita tadi lah. Nah, ini rumus yang ada di PowerPoint-nya. Yang mana yang disebut dengan PX? PX ini adalah harga dari baju lah. Lalu X-nya yang mana? X itu jumlahnya lah, jumlahnya. Jadi harga dikali jumlah. Sama seperti inilah. Kalau kita lihat yang ini, contoh kita tadi, maka yang satu ini adalah, ini Ibu beli kurung, ini adalah X. Lalu yang 20.000 adalah PX. Ini merah hilang. Nah, ini
supaya sekalinya tadi berhitung kita sudah berhitung dulu sebelum ketemu rumus lah, tapi jadi lebih mudah. Nah, ini. Nah, lalu ini adalah M-nya inilah, ini adalah M. Atau money-nya lah, uangnya. Jadi jumlah PX ini, kalau ini apa? Ini 16 ini adalah jumlah Y-nya lah. Jadi di sini adalah Y. Kalau kita masukkan rumus tadi lah, ini adalah Y. 5.000-nya adalah harga dari Y. Nah, ini Y dikali PY tadi lah. Nah, ini PY-nya. Ini Y. Ini M. Kira-kira bisa lah menghitung lah. Jadi ini rumusnya, kenapa harus lebih kecil atau sama dengan M? Jadi ini ada daerah yang ada di bawah sini lah. Itu adalah daerah di mana Rizal bisa membeli barang tapi uangnya cukup. Jadi supaya duitnya tuh kada kekurangan, maka dia PX dikali X tambah PY dikali Y itu harus lebih kecil atau sama dengan. Ini namanya lebih kecil atau sama dengan. Lebih kecil atau sama dengan uang yang dimiliki. Ya. Jadi yang bentar Ibu ini kada bisa mewarnain. Ini di sinilah, jadi daerah segitiga ini adalah daerah yang lebih kecil atau sama dengan anggaran atau uangnya lah yang di daerah segitiga. Bagaimana sekarang contoh lah, kalau misalnya Rizal ingin membeli 6 di sini, boleh lah, dicontoh aja lah. Misalnya contoh Rizal tadi ingin membeli 6. Nah, kalau dihitung-hitung tadi 6 kali 20.000 jadi 120 lah. Nah, 120 itu titiknya 6 bajunya 6. Mungkin di sini lah titiknya tuh ada di luar garis anggaran. Misalnya di sini akhirnya titiknya. Nah, ini kalau titiknya ada di sini, kalau kita ganti jadi 6, berarti itu tandanya duitnya Rizal kada cukup lah. Jadi uangnya tidak cukup untuk membeli baju sebanyak 6. Hanya bisa membeli itu apabila total belanjanya itu 100.000 atau kurang lah. Jadi maksimal bisa membeli 5 baju saja, tidak bisa membeli lebih. Karena kalau ada di sini, nanti uangnya harus yang diperlukan adalah 120.000. Kalau itu berarti duitnya kada cukup lah. Berarti ini kada boleh. Bagaimana kalau di sini tidak boleh? Tapi kalau misalnya di sini, nah, hendak membeli 4 baju, tapi kada usah nukar tas jari jam. Berarti uang yang dipakai adalah 80.000. Boleh lah, jadi boleh. Karena berarti masih kawa menukar. Uangnya masih berlebihan lah. Seandainya di sini 4. Duitnya nukar baju aja 4. Masih ada sisa 20.000. Berarti uangnya masih cukup lah. Jadi dia boleh lebih kecil, tapi tidak boleh lebih besar daripada uang. Itu untuk syarat membuat garis anggaran. Kalau garis anggaran ini duitnya dihabiskan semua. Kalau garis anggaran ini uangnya dihabiskan semua. Kalau dia ada di dalam segitiga, berarti uangnya masih lebihan. Kalau misalnya di sebelah kanan sini duitnya kada cukup lah. Kalau misalnya kombinasinya ada di sebelah kanan, uangnya tidak cukup, anggarannya kalau dia persis di garis itu tandanya uangnya dihabiskan semua. Boleh lah. Kalau dia di sebelah kiri, tandanya uangnya berlebihan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait menghitung garis anggaran?
Kira-kira ada yang hendak bertekun lah menghitung garis anggaran ini. Boleh dihidupkan sambil Ibu lanjut pelan-pelan lah. Nah, jadi apa namanya, untuk garis anggaran itu nilai konsumsi harus lebih kurang, ini kurang lebih maksudnya lah, harus kurang gitu, jadilah harus kurang atau sama dengan jumlah pendapatan konsumen. Jadi kalau garis anggaran itu kada boleh berlebihan. Itu syarat untuk garis anggaran. Nah, ini contoh lah. Ini contoh lah. Ini contohnya hampir sama dengan yang dibuat tadi, Ibu melihatnya. Inilah. Ini kalau misalnya kita bertemu lagi dengan contoh harga barang X-nya 500. Ini contoh kedua lah. Harga barang X 500. Harga barang Y 250. Dan uang yang dimiliki oleh Aniati 10.000 misalnya lah. Aniati 10.000 hendak nukar wadai 1.500, nukar permen satunya 250. Nah, kira-kira berapa jumlah barang yang bisa dibeli lah? Ini bujurkah hitungannya nih? 10.000. Bujur lah, Ibu pada tahunnya 4 200. Oh ya, bujur lah. Sekarang kita lihat seperti ini lah. Ini saja supaya mudah membuat garis anggaran ini. Nah, bagaimana membuat garis anggaran seperti ini? Kalau misalnya ketemu soal seperti ini, cari titik sininya aja dulu lah. Titik 0, berapa, di sininya juga 0, berapa. Jadi berapa duit dihabiskan. Kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya semua uangnya Aniati dipakai untuk membeli barang X, berarti 10.000 dibagi 500, berarti dapat nih 20 unit lah. Ini Ibu tulis begini ya. Jika pakai untuk membeli barang tuh dihabisinya, maka bisa membeli sebanyak 20. Nah, kalau bagaimana 40 ini? Itu jika semua uang dipakai untuk membeli barang Y. Setelah jadi dapat 40,20. Nah, sekarang tinggal kalau misalnya bagaimana caranya membuat garis anggaran, cari dulu titik yang ini lah. Titik 40 dengan titik 20-nya ini dicari dulu. Ini lah. Tapi kalau misalnya bisa memplot satu-satu boleh. Ini Ibu copy. Kalau di garis kalau semua barang dibeli untuk membeli barang Y, maka dapat dipakai untuk membeli barang Y. Tulis dia dapat 20 lah, 20 barang. Itu sebentar.